Fulama FM terbaiklah. I love you so much. Kau tengok, FIFA bagi kita menang, guys. Ketiga-tiga ni kita menang. Menanggung kekalahan. Binawi betul lah. Geram dah. Timnas Malaysia dapat hadiah buruk dari FIFA. Anjlok di akhir tahun. Sepak bola nasional masuk masa paling gelap. Pemirsa, jika selama ini publik Malaysia berharap ada keajaiban di penghujung tahun, maka rumor yang kini beredar justru membawa kabar sebaliknya. Bukan hadiah, bukan prestasi, bukan kebangkitan, melainkan sesuatu yang oleh banyak pihak disebut sebagai hadiah terburuk dari FIFA. Hadiah itu bukan piala, bukan pujian, bukan pula pengakuan. Hadiah itu adalah kenyataan pahit. Ranking FIFA Timnas Malaysia diperkirakan akan anjlok tajam di akhir tahun. Awal dari hadiah buruk itu, semua bermula dari sanksi FIFA yang mengguncang fondasi sepak bola Malaysia. Hasil pertandingan dibatalkan. 3 laga dinyatakan kalah 3-0. Poin internasional menguap begitu saja. Dalam sistem peringkat FIFA, setiap poin adalah nyawa. Setiap hasil adalah fondasi. Dan ketika hasil itu dihapus, yang runtuh bukan hanya statistik, tetapi masa depan. Rumor yang berkembang menyebutkan bahwa Malaysia tidak hanya kehilangan poin dari 3 laga tersebut, tetapi juga kehilangan momentum, kepercayaan, dan posisi strategis di peta sepak bola Asia. Ranking FIFA, angka yang mematikan. Bagi sebagian orang, ranking FIFA hanyalah angka. Namun bagi federasi dan tim nasional, ranking adalah segalanya. Ranking menentukan siapa lawan uji coba, di pot berapa sebuah tim ditempatkan, siapa yang mau datang dan siapa yang memilih menjauh. Dan kini, rumor menyebutkan Timnas Malaysia berada di ambang kejatuhan peringkat paling tajam dalam beberapa tahun terakhir. Di akhir tahun, ketika peringkat resmi dirilis, Malaysia disebut-sebut tidak lagi berada di posisi yang sama. Bahkan, ada prediksi ekstrim yang menyebut penurunan belasan hingga puluhan peringkat. Hadiah paling menyakitkan dari FIFA. Mengapa disebut hadiah buruk? Karena sanksi FIFA tidak datang dalam bentuk larangan bermain yang langsung terlihat. Ia datang secara perlahan, diam-diam, namun mematikan. Tidak ada drama di lapangan, tidak ada kartu merah, tidak ada peluit panjang. Yang ada hanyalah penghapusan hasil, pengurangan poin, dan penurunan ranking yang terasa seperti hukuman sunyi. Dan di akhir tahun, ketika dunia melihat daftar peringkat terbaru, Malaysia diperkirakan harus menelan pil pahit di depan mata internasional. Dampak berantai yang tak terelakkan. Rumor ini tidak berdiri sendiri. Ia membawa konsekuensi berlapis. Pertama, uji coba internasional. Negara dengan ranking lebih tinggi cenderung enggan menghadapi tim yang peringkatnya merosot tajam. Bagi mereka, risikonya besar, keuntungannya kecil. Kedua, kepercayaan pelatih dan pemain. Pemain yang berkarir di luar negeri mulai mempertanyakan arah tim nasional. Pelatih berada di bawah tekanan yang tidak pernah mereka ciptakan sendiri. Ketiga, sponsor dan citra. Ranking rendah adalah alarm bagi dunia bisnis. Dan dalam sepak bola modern, citra adalah mata uang utama. Akhir tahun yang seharusnya merayakan. Ironisnya, akhir tahun biasanya menjadi momen refleksi dan perayaan. Namun bagi Timnas Malaysia, rumor menyebutkan akhir tahun justru akan menjadi momen evaluasi paling menyakitkan. Alih-alih membicarakan target baru, publik justru membicarakan berapa peringkat yang hilang, berapa poin yang lenyap, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bangkit. Tidak ada pesta, yang ada hanya kecemasan. Siapa yang paling disalahkan? Di tengah rumor ranking anjlok ini, pertanyaan besar pun muncul. Siapa yang harus bertanggung jawab? Sebagian menyalahkan federasi, sebagian menyalahkan sistem, sebagian lagi menyalahkan keputusan FIFA yang dianggap terlalu keras. Namun satu hal yang tidak bisa dibantah,
Yang paling menderita bukanlah pejabat, melainkan tim nasional itu sendiri. Pemain yang berjuang di lapangan kini harus menanggung akibat dari keputusan di meja administrasi. Media internasional tak lagi simpati. Rumor lain yang tak kalah menyakitkan adalah perubahan nada media internasional. Jika sebelumnya masih ada simpati, kini yang muncul adalah jarak. Malaysia tidak lagi dibicarakan sebagai tim yang sedang berkembang, melainkan sebagai federasi yang sedang bermasalah. Dan label seperti itu sulit dihapus. Setiap penurunan ranking akan memperkuat stigma. Setiap rilis FIFA akan menjadi pengingat FIFA dan pesan yang tak terucap. Banyak pengamat meyakini bahwa penurunan ranking ini adalah pesan tidak langsung dari FIFA. Pesan tanpa konferensi pers. Pesan tanpa pernyataan keras. Pesan itu berbunyi sederhana. Setiap pelanggaran memiliki konsekuensi jangka panjang. FIFA tidak perlu menjatuhkan sanksi tambahan. Sistem peringkat itu sendiri sudah cukup menjadi hukuman. Kehadiran jangka panjang. Rumor ini juga memunculkan kekhawatiran yang lebih dalam. Jika ranking turun drastis, jalan kembali akan jauh lebih sulit. Melawan tim kuat menjadi jarang. Mengumpulkan poin menjadi lebih berat. Setiap kekalahan akan semakin menyakitkan. Malaysia bisa terjebak dalam lingkaran setan ranking rendah. Sesuatu yang dialami banyak negara lain dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk keluar. Suara publik makin gelisah. Di dalam negeri, kegelisahan mulai terasa. Bukan lagi soal satu pertandingan atau satu turnamen, melainkan arah keseluruhan sepak bola nasional. Publik bertanya, apakah ini titik balik? Atau justru awal dari penurunan panjang? Dan yang paling menyakitkan, semua ini terjadi di akhir tahun, saat harapan seharusnya tumbuh, bukan runtuh. Analisis keras. Dalam sepak bola modern, hukuman paling kejam bukanlah larangan bermain, melainkan penghilangan kesempatan. Ranking yang anjlok adalah simbol hilangnya kesempatan itu. Kesempatan untuk dihormati, kesempatan untuk dipandang setara, kesempatan untuk berkembang. Dan rumor yang beredar kini menempatkan Malaysia tepat di ambang kehilangan itu. Penutup dramatis. Pemirsa, jika rumor ini terbukti, maka akhir tahun ini akan tercatat sebagai salah satu momen tergelap dalam sejarah timnas Malaysia. Bukan karena kalah di lapangan, bukan karena gol bunuh diri, melainkan karena hadiah buruk dari FIFA yang datang dalam bentuk angka di daftar peringkat dunia. Ranking anjlok, citra merosot, dan masa depan dipertanyakan. Akhir tahun bukan lagi tentang selebrasi, melainkan tentang bertahan hidup. Dan dunia sepak bola sedang menatap Malaysia dengan dingin. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.